Kalau seandainya diajak oleh Prabowo Subianto bergabung ke kabinet, apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri, Pak Anies? Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak padahal ajakannya aja tidak ada, belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi, tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Anies Baswedan mengungkapkan alasan menghadiri acara penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari Pilpres 2024 di kantor KPU. Anies menyebut kehadirannya merupakan upaya untuk menghargai proses bernegara hingga tuntas. Hadir karena kami ingin menghormati proses bernegara yang sedang berjalan. Jadi kita ingin menjunjung tinggi etika, kita ingin menjunjung tinggi proses bernegara dan transisi dari pemerintah petahana ke yang baru terpilih agar bisa berjalan dengan baik. Jadi kan itulah kami hadir, dan saya sendiri baru sesudah hadir tahu bahwa pertama kali ada pasangan yang bukan terpilih itu ikut hadir di dalam acara pengumuman di KPU. Meski begitu, Anies mengingatkan kepada masyarakat bahwa ada banyak catatan terkait perbaikan pelaksanaan Pilpres dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Selain kehadiran Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, ada momen yang cukup menarik bagi publik. Momen tersebut ketika Prabowo Subianto mendekati Anies Baswedan dan menyalami pasangan Amin. Saat bersalaman, Prabowo sempat terlihat gemas kepada Anies Baswedan hingga badannya sempat digoyang-goyang oleh Prabowo. Momen itu pun viral di media sosial. Jadi kita tunggu, kita bukan ditunggu dalam artian mengharapkan, tapi kita hormati proses. Ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Oke. Masih menunggu ada ajakan atau tidak. Tapi kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Ya jangan berandai-andai, belum dengar gitu. Ya. Jadi saya sampaikan juga kepada semua bahwa saya tidak patut rasanya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang bukan dari penanya gitu. Baik, tapi seperti ini, Pak. Sementara saat ditanya jika ditawari menjadi menteri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, Anies menjawab bahwa dirinya tidak mau berspekulasi. Jika nantinya tawaran itu muncul, ia mengaku baru bisa menjawabnya apakah akan bergabung atau tidak. Anies mengaku akan menghormati setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo memiliki koalisi yang gemuk, sehingga tentu tidak mudah untuk membagi kekuasaan. Tapi kami melihat ini bagian dari satu proses demokrasi yang dewasa, bernegara yang menjunjung tinggi etika, dan itu yang ingin kita jaga, dan itu juga yang selama ini kita laksanakan. Kemudian sesudah itu kami tentu saja di dalam acara yang seperti dilihat tadi bersalaman, dan memang kita semua kan sesungguhnya adalah sama-sama putra bangsa yang sedang menginginkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih makmur, lebih adil, lebih setara. Oke, ada berbagai macam jalur, termasuk yang kita dalami lagi, Pak. Tadi ada belum hal tergali. Ini kan nama Pak Anies juga sempat digadang-gadang akan maju kembali di Pilgub DKI Jakarta. Apakah itu betul, Pak? Kita yang konfirmasi ke Pak Anies. Jadi memang saya kemarin di Jakarta menjalankan tugas selama 5 tahun. Dan tidak boleh lebih dari 2 periode. Artinya memang baru mengerjakan 1 periode. Bisa melakukan periode kedua. Nah, ini adalah salah satu pilihan. Kalau memang ada panggilan dari masyarakat, ada panggilan dari yang bisa mengusung adalah partai politik dan masyarakat, maka itu akan dipertimbangkan. Partai Nasdem mempertimbangkan sejumlah nama untuk diajukan pada Pilkada Jakarta 2024. Salah satu nama yang dipertimbangkan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan restu apabila capres nomor urut 1 tersebut ingin bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta 2024.
Menanggapi hal ini, Anies Baswedan menyebut pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem itu hanya sebatas silaturahim. Tapi pada fase ini kami mau menyelesaikan dulu terkait dengan tindak lanjut sesudah ada keputusan MK supaya proses Pilpres kemarin di sisi kami itu tuntas. Banyak hal yang harus dibereskan. Nah, sesudah itu baru Jakarta adalah salah satu, tapi kita akan lihat opsi-opsi untuk saya terus bisa berkontribusi lewat jalur manapun. Anies mengaku hingga saat ini masih berkonsentrasi dengan Pilpres. Ia menyampaikan kepada semua pihak bahwa dirinya akan tetap berkonsentrasi dalam Pilpres ini. Bahkan bisa dilihat nanti hasilnya. Oke, ada berbagai macam jalur, termasuk yang kita dalami lagi Pak, tadi ada belum hal tergali. Ini kan nama Pak Anies juga sempat digadang-gadang akan maju kembali di Pilgub DKI Jakarta. Apakah itu betul Pak? Kita yang konfirmasi ke Pak Anies. Jadi memang saya kemarin di Jakarta menjalankan tugas selama 5 tahun dan tidak boleh lebih dari 2 periode. Artinya memang baru mengerjakan 1 periode. Bisa melakukan periode kedua. Nah, ini adalah salah satu pilihan. Kalau memang ada panggilan dari masyarakat, ada panggilan dari yang bisa mengusung adalah partai politik dan masyarakat, maka itu akan dipertimbangkan.